Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Ini Rimuru telah menciptakan dunia impiannya, dunia yang sempurna di mana tidak ada manusia, iblis ataupun malaikat. Tidak ada lagi yang dapat mengganggu kedamaian abadi ini. Sambil duduk di singgasananya yang megah, kita bisa melihat sang dewa mutlak Rimuru dengan mata kosong dan dingin. Dia didampingi rekannya yaitu Ciel. Rimuru yang sekarang sudah kehilangan dirinya dan sepenuhnya menjadi boneka dari Ciel. Sementara itu di dimensi plot atau sebut saja akhirat, di mana di dimensi itu seperti ruangan putih, ada banyak orang yang berkumpul di sini. Mereka adalah orang yang telah dimukbang dan dihabisi Rimuru. Di situ Gi berkata, tempat apa ini? Aku yakin aku telah mati. Di saat bersamaan, Gi juga melihat ada Diablo. Mereka pun saling bertegur sapa. Gi berkata, aku tak menyangka akan melihat wajahmu yang menyebalkan itu lagi. Dan Diablo hanya menjawab dengan tawa mengesalkan. Gi nggak nyangka di antara jutaan orang ternyata ada iblis Mordial dan True Dragon Valkyrie, bahkan ada juga Rudra. Tanpa pikir panjang, Gi pun bertanya pada Rudra tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka semua ada di sini. Namun Rudra juga nggak bisa menjawab pertanyaan itu karena yang dia tahu setelah tubuhnya diambil alih dan Mikael meninggal, jiwanya dipindahkan ke dimensi ini. Yang Rudra pahami hanya ada satu petunjuk. Lantas dia pun mengarahkan jarinya ke sebuah layar lebar di tempat tersebut. Merasa terganggu dengan obrolan kedua pria ini, Valkyrie berkata, lihatlah sendiri layar lebar ini dan jangan banyak bicara. Kemudian Gi pun duduk di samping Rudra dan menonton apa yang ditampilkan layar lebar tersebut. Dari sudut matanya, Gi juga melihat kehadiran Velzat. Dalam gumamnya dia berkata, "Cih, Velzat benar-benar mengkhianati kita ya." Mengesampingkan perasaan kesalnya, Gi pun menghampiri Velzat dan menanyakan kabarnya. Tapi secara tiba-tiba, dimensi di tempat ini menjadi sangat dingin. Lantas Leon dan Dino menghampiri mereka. Leon berkata, apakah kau benar-benar berbicara dengan pengkhianat ini? Bersamaan dengan itu, Valkyrie pun ikut nimbrung dalam pembicaraan tersebut. Valkyrie bertanya pada Velzat, kenapa kau mengkhianati kita semua, Nesan? Sejenak Velzat menutup matanya, lalu kemudian sambil tersenyum dia menjawab, aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan tentangku. Pada akhirnya aku hanya melakukan apa yang aku inginkan. Mendengar itu Valkyrie mendecak jijik, sedangkan Gi cuma merespon dengan menghela nafas panjang. Gak lama datang Milim. Dengan penuh penyesalan dia berkata, Gomen minasan, seharusnya aku mendengarkan kalian sebelum bertindak. Mendengar itu, Gi memaklumi keputusan Milim dan dia pun mencoba menghibur Milim dengan tawanya. Wahahaha, ini tidak penting lagi Milim, kita sudah mati dan tidak dapat mengulang waktu seperti sedia kala. Mungkin ini yang dinamakan takdir. Mendengar itu, Rudra pun menganggukkan kepalanya. Di situ, Gi dan Rudra saling bertukar pandang, lalu mereka berdua mengalihkan perhatian ke layar. Sementara itu, di layar lebar, kita diperlihatkan kilas balik Rimuru saat melawan Mikael. Di satu sisi ketika mendengar apa yang diucapkan Rimuru bahwa dia akan menciptakan ulang dunia yang rusak ini, membuat Gi tak bisa menahan gelak tawanya. Dia benar-benar gila, ucap Gi. Dan Diablo pun merespon. Inilah yang menjadikan Rimuru sama seorang yang terbaik di dunia. Sontak saja ucapan Diablo itu membuat gelak tawa Gi berhenti. Dan Gi pun langsung menatap Diablo dengan tatapan tajam. Testarossa juga angkat bicara, kau terlalu aneh, bahkan untukku, Noah, ucap Testarossa. Di saat bersamaan, Carrera emosi. Dia berkata, ini semua gara-gara kau Testarossa. Kau memaksa kami bekerja untuknya, meskipun kau sendiri sudah tahu kepribadian monster tersebut. Ultima juga berkata, ya, kau hanya membuat kami meninggal secara menyedihkan.
Merasa kesal dengan keluh kesah rekannya, Testarossa pun menjawab, andaikan kalian tidak bekerja untuknya, kalian pasti akan berakhir dengan diburu. Dan kalau kalian mengkhianatinya, hidup kalian juga akan semakin menderita, bukan? Ucapan Testarossa itu membuat dua wanita ini terdiam. Kembali lagi ke layar lebar, terlihat Rimuru mengeluarkan serangan yang luar biasa dari Trunul, dan boom, dunia pun hancur. Melihat itu, Felgrin berkata, jadi akhirnya dia berhasil mewujudkan mimpinya. Gi pun menjawab, tidak ada yang tak mungkin. Rimuru itu telah berhasil mengalahkan kita semua. Sementara itu, Velza tersenyum bahagia melihat keberhasilan saudaranya tersebut. Sedangkan Ramiris, dia kerjaannya cuma marah-marah. Dia menyalahkan manusia yang telah membuat Rimuru jadi seperti ini. Di satu sisi, Frey berkata, semua ini salah Clement. Mendengar itu, Carrion juga setuju karena menurutnya Clement selalu mempunyai hubungan yang aneh dengan manusia. Seketika itu juga semua pandangan pun tertuju pada Clement. Bahkan Veldora juga emosi karena badut satu ini. Gi berkata, jadi Clement, karena kau sudah mati, bisakah kau menjelaskannya pada kami? Clement pun menjawab, aku tidak melakukan apapun Minasan. Ini kesalahan dari si rendahan Rimuru. Sebelum Clement menyelesaikan ucapannya, Veldora langsung meluncurkan pukulan sehingga wajah Clement bonyok. Melihat itu, Felgrin dan Velizard sampai kaget karena baru kali ini dia melihat adiknya semarah itu. Saat Veldora ingin mencabik-cabik Clement, tiba-tiba datang Cagalli. Melihat bawahannya yang akan dihajar oleh Veldora, Cagalli nggak terima. Namun ketika dia hendak menyerang Veldora, Yuki berteriak, hentikan Cagalli, meskipun kita bertarung di sini, kita tidak mungkin bisa menang. Dan di samping itu, kita semua sudah mati. Veldora pun bertanya, apa maumu dan siapa kau bocah nakal? Dengan senyum sombongnya, Yuki pun menjawab, aku hanyalah seorang manusia biasa, tapi harus kuakui, Rimuru-san benar-benar luar biasa. Dalam benaknya, Yuki juga sadar kalau menjadikan Rimuru sebagai musuh mereka adalah sebuah kesalahan. Sedangkan Felgrin heran dengan ucapan Yuki barusan. Luar biasa? Apa maksudmu? Ucap Felgrin. Dan Yuki pun menjawab, ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melawan kehendak Rimuru menciptakan dunia impiannya. Pada akhirnya kita tidak bisa menyangka lagi. Mendengar itu, Felgrin pun tersadar bahwa dia benar-benar telah dipermalukan. Bahkan dia yakin pencapaian ini hanya bisa diraih oleh Rimuru seorang. Di situ Rudra berkata, kita semua sudah terlalu serakah. Kupikir kita tak berhak marah padanya. Ya, lebih tepatnya, aku kecewa pada diriku sendiri. Sambil mengatakan itu, terlihatlah senyuman tipis di wajah Rudra. Ekspresi Rudra tersebut membuat Felgrin terharu melihatnya. Pola pikir Felgrin pun berubah. Dalam benaknya, mungkin berada di sini tidak seburuk itu. Karena dari kejadian ini, mereka bisa introspeksi diri. Di satu sisi, ketika temannya mengatakan kata-kata menyedihkan, Gi pun merangkulnya sambil berkata, jangan khawatir Rudra, kita akan mencari cara lain untuk bermain di sini. Dan Rudra menjawab, hoho, itu ide yang bagus. Keduanya kembali menjadi diri mereka sendiri. Bahkan mereka tampak lebih bahagia daripada saat di dunia kardinal. Melihat itu, Felgrin menghela nafas jengkel. Lalu kemudian dia menatap kakaknya, yaitu Velzad. Felgrin menduga kalau cuci otak dalam diri kakaknya belum hilang. Felgrin bertanya, kapan kau akan kembali seperti dulu, Nesan? Sejenak, Velzad pun memiringkan kepalanya sambil menatap dingin Felgrin. Apa maksudmu? Ucap Velzad. Ketika melihat respon kakaknya, Felgrin cuma bisa pasrah. Dia pun meninju ringan lengan Velzad sambil berkata, ya terserah, lakukan apa yang kau inginkan, Nesan. Sementara itu, Ultima dan Carrera kembali ribut lagi. Hal itu membuat Testarossa jengkel. Testarossa berkata, kalian berdua diamlah. Jika kalian tidak terima takdir ini, aku berharap kalian diburu Rimuru sama. Dan Ultima menjawab, Nani? kenapa kau masih memanggilnya seperti itu? Testarossa membalas, aku memanggilnya begitu karena dia lebih kuat dariku dan aku telah berjanji setia padanya. Ini tidak bisa dibantah karena kita iblis mengikuti yang terkuat. Kalian harusnya bersyukur memiliki master yang kuat. Mendengar itu, mereka berdua terdiam. Namun pernyataan Testarossa ini entah mengapa membuat Diablo tersenyum puas. Dan hal ini membuat Testarossa heran. Sedangkan Ren dan Mizari, mereka masih belum bisa menerima takdir ini. Rasa frustasi menyelimuti diri mereka. Mereka berdua merasa iri pada Testarossa yang memiliki tuan yang kuat. Kemudian Testarossa mendekati mereka berdua. Dia pun bertanya pada Ren, Ren, apakah kau menyesal telah setia pada Rouge sampai akhir? Ren menjawab, sebagian dari diriku tidak ingin mengabdi pada iblis seperti dia.
Mendengar itu, Testarossa tersenyum karena menurutnya Ren selalu menjadi orang dengan kepribadian paling normal daripada primordial yang lain. Sambil menikmati kehidupan di tempat misterius ini, pandangan semua orang terfokus pada layar lebar. Ya, mereka terus mengamati perjalanan Slam tersebut. Ribuan tahun telah berlalu, dunia baru yang sempurna juga telah tercipta. Tidak ada perang dan tidak ada konflik, karena di dunia itu hanya ada dua sosok, yaitu Rimuru dan Ciel. Dan setelah penciptaan dunia baru ini, layar lebar itu berhenti menampilkan sesuatu. Mungkin ini adalah akhir yang baik bagi semua orang. Dan cerita pun tamat. Kami akan kembali.